PBNU akan mengelola lahan tambang batubara yang pernah dikelola PT Kaltim Primako di Kalimantan Timur seluas 26.000 hektar. PBNU Yahya Khalil Stakuf, Saifullah Yusuf, ini semua orang ini hubudun ya, hanya jabatan yang dicari. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Ya, jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Komisarisnya orang suci, Bang. Nah teman-teman ya, karena ugal-ugalan ya PT Migak Nikel yang beroperasi di Pulau Migak Raja Ampat Papua, akhirnya iupnya dicabut oleh pemerintah. Dan jangan rame, ternyata ada kiai-kiainya juga di sana kawan ya. Kita lihat ini. Saudara-saudara sekalian, saya sangat prihatin melihat PBNU sekarang. PBNU Yahya Khalil Stakuf, Saifullah Yusuf, ini semua orang ini hubudun ya, hanya jabatan yang dicari, hanya ini saja yang dicari. Sudah tidak menghiraukan apa-apa, pecat memecat di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama sudah tidak asing lagi. Maka dari itu saya minta kepada PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Ipul mundur dari PBNU. Sudah tidak pantas untuk memimpin PBNU. Sudah bukan jalurnya. Tidak bisa meneruskan, tidak bisa mewarisi tinggalan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis siang, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menjelaskan izin usaha pertambangan atau IUP untuk PBNU telah diterbitkan. PBNU akan mengelola lahan tambang batubara yang pernah dikelola PT Kaltim Primako di Kalimantan Timur seluas 26.000 hektar. PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi lagi rame diomongin nih. Gimana enggak, nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT Gak Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh, tapi nih si bapak sih ngakunya nggak bawa-bawa nama PBNU ya. Beliau klarifikasi juga di akun Instagramnya pas Senin 9 Juni soal isu pertambangan di Raja Ampat. Doi ngerespon kampanye Save Raja Ampat dari Greenpeace. Gus Fahrur bilang kampanye yang dibikin sama Greenpeace ini udah nimbulin kesalahpahaman di masyarakat. Doi sih alasannya kalau lokasi tambang di Pulau Gak berjarak 40 km dari Piai Nemo alias jauh dari lokasi pariwisata cenah. Ketua PBNU terlibat dalam penambangan nikel di Raja Ampat. Demi tambang, surga Papua dijual. Tapi jangan protes, komisarisnya orang suci. Inilah Raja Ampat, tempat Tuhan meletakkan lukisan terbaiknya, laut berlubang tambang. Saat ini Ya, dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Saya ini lama, Pak, mondok, Pak. Ngerti lah, Pak, orang bisa baca kitab, saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. NU, Nahdlatul Ulama, menerima tawaran pemerintah untuk masuk dalam dunia pertambangan, masuk ke bisnis tambang. Setelah sebelumnya ragu-ragu, dengan pertimbangan kemaslahatan umat, yaitu ada penghasilan untuk Nahdlatul Ulama, untuk umat, untuk koperasi umat, untuk pembangunan pondok-pondok, madrasah, dan lain-lain, maka Nahdlatul Ulama menerima. Dan organisasi lain pun banyak yang menerima, termasuk Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Sementara KWI, Hindu, Buddha, Kristen tidak. Pertimbangan pokok itulah yang membuat NU juga menerima, yaitu apa? Untuk umat. Tetapi penerimaan tawaran bisnis tambang ini seharusnya disesuaikan dengan fikihnya, disesuaikan dengan Qur'annya, disesuaikan dengan haditsnya, disesuaikan dengan kondisi keagamaan yang ada. Baru insya Allah berjalan mulus. Tetapi dalam perjalanannya ternyata pengelolaan bisnis tambang oleh NU ini diberikan kepada orang-orang yang kurang capable, kurang mumpuni, kurang berintegritas, kurang akhlak lah rupanya begitu. Kenapa? Karena ya cara kerjanya tidak jauh-jauh beda dengan para kapitalis itu. Jadi orang sudah kadung berekspektasi kalau dikelola oleh para kiai mungkin akan lebih baik, lebih halal, lebih maslahat, tidak merusak, tidak korupsi dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan tambang oleh NU ini ya tidak jauh-jauh dengan sifat para kapitalis. Yang penting cuan.
Dan setelah kita telisik, orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola tambang dari NU itu adalah Gus Fahrur atau Kiai Haji Fahrur Razi, Ketua NU bidang keagamaan. Masya Allah, ini bidang keagamaan loh, bukan sembarangan bidang kekiaian. Menjadi ujung tombak, menjadi nyawa daripada Nahdlatul Ulama. Kiai loh ini, bidang keagamaan loh ini. Tetapi nama Gus Fahrur ini memang sudah celak, sudah jelek di mata kita. Kenapa? Sudah bukan rahasia lagi. Gus Fahrur ini adalah Mukib bin Akut. Mukib bin Akut itu apa? Orang yang membabi buta membela Habaib Ba'alwi. Orang yang sudah lama bersenang-senang bersama Ba'alwi. Sudah lama diuntungkan oleh hubungan mutualisme dengan Ba'alwi, dengan para Habib itu. Sehingga begitu Habib diganggu, digoyang, dia marah-marah. Dia membela habis-habisan dan menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Padahal Kiai Haji Imaduddin hanya ingin meluruskan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Tidak usah disembah-sembah berlebihan. Tidak usah diagung-agungkan berlebihan. Tidak usah terlalu nurut dengan doktrin-doktrin mereka. Tidak usah larut dalam hegemoni penguasaan mereka. Itu misi daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, misi dakwah. Tetapi Gus Fahrur tidak. Dia mati-matian membela Ba'alwi, seolah-olah Ba'alwi lah yang paling benar. Yang lain itu salah, sesat semua. Jadi dua sifat buruk ini, menyerang Kiai Haji Imaduddin dan mengelola tambang yang tidak bertanggung jawab, ada pada Gus Fahrur ini. Kiai loh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya Allah membukakan kedok sang kiai ini. Tambangnya kiai memang, tetapi dia menyerang kiai lokal Nusantara, Kiai Haji Imaduddin menyerang PWILS dan lain-lain, mengagung-agungkan imigran Yaman yang sudah menjadikan mudarat kepada masyarakat Indonesia, plus mengelola tambang yang ugal-ugalan, merusak alam. Inilah yang diprotes oleh masyarakat yang sekarang heboh. Kenapa heboh? Karena lahan bisnisnya kiai ini ya tidak rapi, tidak sesuai kaidah Islam, tidak Islami lah begitu. Malah menabrak ayat Dhaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kiai menabrak ayat demi uang. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan mereka ini yang mengeruk kekayaan alam nikelnya di Raja Ampat itu. Jadi alam yang begitu indah, destinasi wisata yang begitu indah, yang begitu nyaman, begitu asri, terumbu karang, lautan yang membiru, itu dirusak oleh para penambang kapitalis demi cuan ini. Yang padahal menurut para pakar ini jelas sudah melanggar daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 bahwa pulau yang luas daratannya di bawah 200.000 hektar tidak boleh diterbitkan IUP tambangnya. Nah, ini dilanggar. Pulau Gag itu kan kecil, bahkan izin tambangnya meluas sampai seluruh daratan dan lautan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr itu mah. Jadi kerusakannya akan mencakup daratannya dan juga lautannya. Jadi kembali lagi tadi bukan masalah NU tidak boleh nambang, tetapi cara nambang NU itu tadi itu harus sesuai kaidah Islam, sesuai fikih, jangan menabrak ayat. Tetapi karena yang ditugaskannya adalah Gus Fahrur ini, yang pembela Ba'alwi, yang pembenci Kiai Iman, maka dia tidak apa-apa menabrak ayat. Kalau dia cukup Islami, Muslim yang taat, maka ketika ditawari untuk menjadi komisaris PT Gag Nikel, maka dia pasti akan menolak. Wah, ini kerusakannya cukup nyata ini. Saya tidak berani, saya tidak mau. Ini akan merusak NU. Ini akan merusak nama baik NU, merusak nama baik Kiai sebagai penambang. Itu kalau dia mau taat. Tetapi karena melihat cuan yang begitu banyak, maka ayat-ayat Al-Quran yang berdiri di hadapannya itu dia tabrak. Maka inilah menjadi malapetaka bagi NU. Yang tadinya dikira manfaat, ternyata setelah dijalankan oleh Gus Fahrur ini menjadi maldorot. Menjadi dalam tanda kutip sial. Karena salah tunjuk orang. Maka petaka ini menimpa kepada Nahdlatul Ulama secara organisasi. Walaupun Gus Fahrur berkilah ini salah saya pribadi, tidak bawa-bawa NU. Ya ketahuan lah sama masyarakat. Karena yang dikasih izinnya itu NU. NU menugaskan Gus Fahrur. NU-nya siapa? Gus Yahya. Rais Amnya siapa? Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ketua PBNU bidang keagamaannya siapa? Gus Fahrur. 3 orang ini adalah pembenci Kiai Iman, pemuja Ba'alwi. Itu benang merahnya. Jejak digital membuktikan orang-orang yang berkhianat kepada Kiai Haji Imaduddin, orang yang mencerca, merendahkan Kiai Haji Imaduddin, itu akan kena batunya. Bahkan banyak diantaranya yang meninggal. Ini NU, kemudian Gus Fahrur yang begitu bencinya kepada Kiai Haji Imaduddin, ini akan kena malapetaka ini dari masyarakat. Lihat saja bulian-bulian di media sosial tentang Gus Fahrur dan NU ini luar biasa. Nama baik Kiai ini luar biasa buruknya sekarang. Kiai tambang, Kiai cuan, Kiai duniawi dan lain-lain. Masya Allah. Gara-gara siapa? Ya orang-orang NU yang tidak becus ini, yang akhirnya merusak marwah Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita mengatasinya sekarang? Ya orang-orang ini harus segera digusur. Gus Fahrur harus segera ditarik dari komisaris PT Gag Nikel, bersihkan nama NU dari sana, keluar dari tambang. Gus Yahya juga harus bertanggung jawab, berhentikan dari NU, keluar dari NU. Kiai Haji Miftahul Akhyar juga begitu, NU harus direstorasi. Deklarasikan NU adalah penjaga alam, pemelihara alam, bukan penyebab kerusakan. Dengan ini berhenti dari pertambangan dan kembali menjadi organisasi yang menjaga umat, menjaga alam. Cari uang tidak harus merusak alam atau menambang-nambang yang melanggar izin, melanggar ayat Al-Quran. Cari yang aman-aman. Kalau diserahkan kepada kiai yang berbijaksana, yang tidak kapitalis, tidak mengejar cuan, ya mau saja nambang, tapi yang rapi, betul?
yang tidak merusak alam, yang prosedurnya itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar ayat dan lain-lain. Bisa sebenarnya. Tetapi inilah kualat dari Kiai Haji Imaduddin. Pertama, melarang orang-orang untuk masuk PWILS, mengutak-atik Pak Alwi, itu juga membuat marwah NU merosot, membuat NU ditinggalkan oleh para kader NU, lari ke PWILS. Petaka atau kualat yang kedua adalah dihujat ramai-ramai oleh seluruh rakyat Indonesia akibat tambang yang ugal-ugalan ini dari Gus Fahrul. NU juga. Jadi bagaimana? Ya dari sekarang mulai bertobatlah 3 orang itu. Gus Fahrul, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Gus Yahya. Bagaimana bertobatnya? Rangkul Kiai Haji Imaduddin, ajak PWILS untuk membersihkan NU, membersihkan agama ini dari doktrin kacau Pak Alwi. Kemudian yang kedua, keluar dari tambang, pecat Gus Fahrul dari komisaris PT GAG, keluar dari tambang secara keseluruhan dan minta maaf kepada masyarakat dan tidak akan menambang lagi.